Halo semuanya, Sawadee-krap. Kita ketahui bahwa LPSK sudah menolak permohonan dari pihaknya Ferdy Sambo, tepatnya untuk sang istri Putri Chandrawati, untuk dilakukan perlindungan oleh LPSK, dan LPSK mengatakan juga sudah bertemu dengan Putri Chandrawati, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa LPSK hanya menerima Baradae yang diterima untuk dijadikan perlindungan dengan bahasan yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Tetapi di sini akan kita bahas lebih detail, apakah ada dugaan bahwa Putri Chandrawati ini akan menjadi tersangka berikutnya. Karena apa ya? Karena kalau aku melihat secara kasat mata teman-teman ya, kan awalnya dikatakan bahwa Ferdy Sambo itu mengklaim istrinya itu dilecehkan oleh Brigadir J, tetapi sekarang sudah dihentikan penyidikannya karena kurang bukti dan tidak ditemukannya tindakan pidana di sana. Itu artinya menunjukkan bahwa kok tega ya Ferdy Sambo mengorbankan istrinya, nama istrinya, untuk membuat sebuah alibi dan ujung-ujungnya adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Pada saat Ferdy Sambo dan juga tim membuat skenario tentang hal tersebut, itu kan juga berhubungan dengan alibi teman-teman, agar ada terjadi pemakluman, agar tidak terjadi hukuman yang maksimal, yaitu adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dan kalau dibilang bahwa Ferdy Sambo di keterangannya pada saat selesai dilakukan pemeriksaan pertama sebagai tersangka, dia mengatakan di pemeriksaannya adalah keterangan sebenarnya adalah menurut dia versinya adalah karena terjadi sesuatu di Magelang, dipindahkan dari rumah dinas di Jakarta Selatan pindah ke Magelang, dan tentunya kita nggak percaya begitu aja 100%. Kalau aku lihat keterangan dari Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK, beliau menjelaskan ada beberapa poin pada saat bertemu dengan Ibu Putri. Pertama adalah Ibu Putri memang terlihat sangat bermasalah dengan kondisi psikologinya, ada trauma dan juga depresi yang harus diakui terjadi di situ. Dan pada saat diperiksa, Putri terlihat kebingungan dengan peristiwa dugaan pelecehan seksual itu. Tetapi dia dari Susila Ningtyas, dari LPSK ini nggak tahu penyebab depresinya, penyebab traumanya, apakah karena hal apa. Kalau dibilang karena pelecehan ya sudah nggak masuk akal lagi. Kalau aku sih yakin banget ya, kenapa Bu Putri itu trauma, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri aksi tembak itu ya, Brigadir J ditembaki. Apalagi kalau menurut keterangan dari Ferdy Sambo, jika seandainya benar bahwa penembakan tersebut dilakukan di rumah dinasnya, itu kan ada 4 kali tembakan dari Baradae, pasti denger lah karena lokasinya juga ada Ibu Putri di sana. Makanya dari Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J mengatakan Ibu Putri harusnya juga menjadi bagian tersangka. Ditambahkan lagi, Kamarudin Simanjuntak bilang gini, ada beberapa kejanggalan pada saat dengan tuduhan yang kedua, alibi terbaru dari Ferdy Sambo, bahwa terjadi tindakan yang melukai harkat martabat keluarganya di Magelang yang dilaporkan oleh istrinya Ferdy Sambo. Itu ada hal yang aneh, misalnya adalah begini, adiknya Brigadir J bernama Reza ya, itu mengatakan bahwa dia sempat mengucapkan selamat hari pernikahan itu di hari Kamis 7 Juli 2022. Nah, hari kejadian di mana Brigadir J itu ditembak, dibunuh, itu adalah 8 Juli 2022. Itu kan kalau memang terjadi memang pelecehan tersebut, pasti kan tidak akan mendapatkan respon yang baik. Responnya menurut Kamarudin Simanjuntak adalah dibilangnya salah satunya malah ngajak ke rumah saguling ya, di Jakarta. Kalau sudah sampai main ke rumah saguling dan kabari ya dek, itu kan menunjukkan memang baik-baik aja, nggak ada sesuatu hal yang serius. Untuk bagian itu adalah possibility secara tinggi. Bahkan juga dikatakan, Kamarudin Simanjuntak bilang Ibu Putri itu pernah ngobrol dengan ibunya Brigadir J. Ada salah satu bahasan yang dikatakan bahwa Ibu Putri bilang gini ke ibunya Brigadir J ya, bahwa kamu yang melahirkan, tapi biarkanlah aku yang merawatnya ya. Ini adalah untuk Brigadir J, karena dia menganggap bahwa Brigadir J itu adalah anak dari Ibu Putri, walaupun tidak secara hubungan darah begitu. Tetapi tentunya kita harus juga atas azas praduga tak bersalah, kita juga mendengarkan dari kedua belah pihak. Aku juga sempat ngobrol ya, bukan sempat ngobrol, sempat melihat liputan berita di mana ada keterangan bahwa orang tuanya Brigadir J itu tidak pernah melakukan komunikasi dengan sang jenderal gitu. Selama 2 tahun Brigadir J bekerja di Jakarta. Tetapi kan pada saat aku lihat wawancara tersebut, itu kan ngomongnya adalah dengan si jenderal. Bukan pertanyaan tentang pernah nggak ngobrol atau komunikasi dengan Ibu Putri.
itu kan tidak pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Kamarudin Simanjuntak mengatakan pernah ada komunikasi, ya pasti beliau juga punya alasannya, punya evidence ataupun juga bukti kuatnya. Karena aku melihat jejak digital, apapun yang dikatakan Kamarudin, memang kesannya kayaknya, wah terlalu emosional, terlalu berlebihan, tetapi memang ada beberapa hal yang memang sudah terwujud gitu. Misalnya adalah tidak adanya pelecehan, misalnya tidak ada aksi saling tembak, dan beberapa hal lainnya. Apakah termasuk juga dengan otopsi? Karena otopsi kan kita masih belum dapatkan hasilnya dari penyidik, tetapi dari pihak Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J, sudah menyampaikan temuan-temuannya ke media massa yang begitu sangat mengerikan dan juga fenomenal. Oke, terus juga aku melihat dari keterangan Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK, Ibu Putri itu mengalami depresi ya sekarang. Apakah harus dibawa ke rumah sakit jiwa ya? Karena kalau orang yang sudah kan rumah sakit jiwa tuh teman-teman kalau di Indonesia mungkin kesannya hanya untuk orang gila aja ya. Orang gila yang udah bener-bener kayak di jalanan gitu. Padahal kalau di luar negeri ataupun juga tempat aku tinggal di Thailand, orang yang kena depresi itu memang normal sih pada saat mereka harus ke rumah sakit jiwa, kadang juga dirawat, karena nggak harus yang benar-benar sampai se-eksplisit seperti itu. Dan ini ada dugaan bahwa jangan-jangan nih memang, kalau aku melihat memang Ibu Putri dari penampilannya pertama kali dan sepertinya bakal terakhir itu ya, muncul di media massa, itu Ibu Putri memang sangat tertekan sekali, kelihatan dari bahasa tubuh semuanya, tetapi tertekannya aku yakin itu bukan karena dugaan pelecehan ya, tetapi adalah karena melihat terjadinya pembunuhan seperti itu teman-teman. Terus kalau kita bandingkan lagi dengan data-data dari Kamarudin Simanjuntak yang menegaskan bahwa Ibu Putri harusnya juga menjadi tersangka katanya. Kok bisa Ibu Putri dijadikan tersangka? Apa alasannya Pak Kamarudin? Beliau mengatakan begini, karena Ibu Putri itu adalah bagian dari rencana gitu. Dia juga yang membuat rencana. Apalagi diketahui keterangan dari mantan kuasa hukum Baradae ya, Diolipa, mengatakan bahwa Ibu Putri itu dan juga Verdi Sambo yang menawarkan uang untuk Baradae 1 miliar. Terus juga KM atau Kuat Ma'ruf 500 juta, terus satu lagi Bribka atau Brigadir RR, itu juga Ricky ya, itu adalah 500 juta rupiah. Nah itu kan artinya ada peranan juga Ibu Putri, dan kita terlalu munafik lah dan juga naif kalau dibilang Ibu Putri tidak terlibat dalam kasus ini dengan peranan-peranan yang kita sebutkan. Padahal kan kalau kalian cek ya, untuk si KM, terus juga sama RR, peranan mereka dalam kasus ini adalah membantu dan mengetahui apakah dengan Ibu Putri juga tidak ada peranan di sana. Dia buktinya memberikan uang tuh dugaannya ke ketiga orang tersebut. Karena ada peranannya juga, masa nggak dihakimi juga, nggak kena hukum gitu, itu kan nggak fair sama sekali. Tapi kalau untuk perannya FS, ya kemungkinan besar dia adalah peranan sebagai si otak atau dalangnya. Terus juga teman-teman, kita tahu ada beberapa keterangan yang cukup fenomenal ya. Misal dari Pak Mahfud MD, itu di wawancaranya beberapa kali menegaskan, yang mengatakan begini, memang diakui waktu LPSK datang ke rumah, kan yang melaporkan tentang permintaan permohonan perlindungan itu bukan dari Putri Chandrawati ya, tetapi adalah tim kuasa hukumnya dan juga sang suaminya. Pada saat LPSK bertemu dengan mereka ini, LPSK itu dari ada perempuan yang datang ke sana, salah satu bagian yang di LPSK, itu pulang-pulang diberikan amplop. Amplopnya itu amplop coklat ada 2, dan itu sudah pasti adalah berisi uang, itu kata Pak Mahfud MD. Tetapi kan karena LPSK sudah benar-benar concern, karena aku juga yakin lah LPSK dan juga orang-orang lainnya nggak mau bunuh diri lah dalam kasus ini. Kalau mereka melakukan hal yang sifatnya seperti itu pasti bakal ketahuan. Bahkan yang awalnya kita ketahui ada 31 anggota Polri yang terseret dalam kasus ini, sekarang sudah naik lagi ya, menjadi berapa itu? Kalau nggak salah aku cek ada 60-an atau sudah lebih dari 40-an deh teman-teman. Dan ini terus akan bakal naik terus. Tapi jujur aku juga nggak tega, maksudnya bukan nggak tega ya, maksudnya nggak fair kalau semuanya mungkin let's say anggap aja 60 anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini terseret begitu. Itu juga harus dipilah-pilih ya, mana yang memang beneran karena kode etik atau mana yang beneran karena sudah terbiasa melakukan tindak pidana bersama Verdi Sambo. Menurut keterangan dari Indonesian Police Watch, Pak Sugeng juga bilang yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini kan dengan melihat ada
anggota Polri yang terlibat, ada puluhan, lebih dari 50 aku lihat di sini, mulai dari levelnya Polres sampai Polda, bahkan sampai Bareskrim, itu menunjukkan ada sistematis yang luar biasa, struktural, dan ada indikasi ini memang mereka tuh sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum. Jadi pada saat seseorang, Ferdy Sambo ini tepatnya mengatakan A, B, C, dan D, langsung aja begitu. Terus aku juga tertarik untuk ngebahas mengenai Pak Benny Mamoto. Dari awal sampai sekarang, aku memang harus mengkritisi ada beberapa hal Pak Benny Mamoto yang mengatakan tentang kekeliruannya di awal, tetapi aku juga mengapresiasi kerja-kerja dari Pak Benny Mamoto. Begitupun juga dengan Pak Mahfud MD ya, wawancaranya juga bilang gini, Pak Benny Mamoto itu adalah orang yang memberikan laporan-laporan yang diberikan ke Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD menurut aku adalah orang yang sangat berperan penting dalam kasus ini untuk penyampaiannya ke publik. Bahkan Pak Mahfud MD juga bilang ada 3 jenderal yang siap menyerahkan jabatannya kalau Ferdy Sambo nggak jadi tersangka. Terus juga mengenai pemakaman dari Brigadir J juga Pak Benny Mamoto adalah orang juga yang meminta mengurus segala surat sesuatunya begitu. Well, kesannya mungkin aku membela Pak Benny Mamoto, tetapi enggak. Kalau kalian cek di video-video sebelumnya, aku juga mengkritik Pak Benny Mamoto. Tetapi gini teman-teman ya, kasus ini tuh adalah kasus yang sangat besar sekali, dan tim khusus yang menangani kasus ini, termasuk dengan Komnas HAM, dengan LPSK, terus juga dengan banyak lembaga lainnya, Kompolnas juga, mereka tuh juga melawan dengan orang-orang yang setia dengan Ferdy Sambo. Ada ancaman untuk pribadi mereka. Makanya kita juga harus support mental mereka dengan cara fair gitu kan ya. Kalau ada yang baik ya kita apresiasi. Kalau ada yang tidak pas atau melenceng, ya itu kita harus kritisi. Jadi semuanya harus sama-sama seimbang. So, itu adalah bagian aku pada saat mengawal mengenai pembahasan lembaga-lembaga yang memang berperan penting dalam kasus ini. Sekali lagi, orang-orang yang setia dengan Ferdy Sambo, baik itu dari oknum-oknum anggota Polri ataupun juga dari masyarakat biasa atau warga sipil, itu menurut aku mereka tidak tinggal diam. Mereka sudah dan tetap akan terus melakukan usahanya untuk menyelamatkan Ferdy Sambo. Dugaan yang terakhir adalah dari Kamarudin Simanjuntak dengan tidak disampaikannya motif ke media massa, ke umum, ada dugaan bahwa jangan-jangan ini adalah salah satu upaya untuk meminimalkan, menyelamatkan hukuman yang akan didapatkan Ferdy Sambo nanti, biar tidak mendapatkan hukuman mati atau tidak mendapatkan hukuman seumur hidup. Itu adalah dugaan yang disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan please subscribe channel YouTube ini, karena baru sekitar 25% aja yang baru subscribe. Mudah-mudahan besok naik lagi menjadi 30% ya. Kabun craft semuanya. Bye-bye.